Isnawati mengungkapkan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Kopdes Merah Putih yang mencapai 34,57 triliunan dipandang jauh dari konsep awal sebagai penggerak ekonomi desa. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS meminta pemerintah meninjau ulang program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak berdampak signifikan bagi ekonomi masyarakat desa. Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah menilai Kopdes Merah Putih hanya memerangi toko kelontong milik masyarakat yang telah lama berjalan. Isnawati mengungkapkan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Kopdes Merah Putih yang mencapai 34,57 triliunan dipandang jauh dari konsep awal sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan melakukan penerapan top-down, Koperasi Desa Merah Putih hanya sebagai toko kelontong yang didukung pemerintah dan justru melawan toko kelontong milik masyarakat yang didanai dari dana pribadi. Yang lebih miris lagi, barang yang dijual oleh Kopdes justru bukan hasil dari panen masyarakat atau produk UMKM, melainkan yang dijual Kopdes sebanyak 61% transaksi Kopdes dari pupuk subsidi pemerintah, 38% dari sembako seperti beras, minyak goreng hingga LPG, dan sangat minim produk hasil petani khususnya UMKM. Sehingga Isna menyebutkan capaian administrasi yang hanya dibanggakan pemerintah tanpa ada dampak real dari masyarakat. Awalnya itu janjinya koperasi ini bisa menjadi suatu hub di mana masyarakat itu bisa mendistribusikan hasil panen mereka, hasil produk lokal mereka, UMKM milik masyarakat, sehingga bisa tersalurkan ke pembeli tanpa melalui tengkulak seperti itu kan, dan menghindari permainan harga. Tetapi faktanya sekarang sangat jauh dari apa yang dijanjikan ya begitu. Dan berdasarkan data dari website laman resmi mereka yang dianalisis ya oleh Celios itu membuktikan bahwa 61,3% transaksi dari KDMP itu berasal dari pupuk subsidi dan 38,7% lainnya adalah dari beras, minyak goreng, gula, LPG, rokok seperti itu, dan sangat minim berupa produk pertanian lokal atau hasil panen petani itu tidak. Dalam sidang paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebut keputusan S&P yang mempertahankan rating utang atau kredit Indonesia tak terlepas dari momen dirinya bersama dengan beberapa anggota DPR menemui S&P pada April 2026 di sela IMF Spring Meetings. Menurut Purbaya, saat itu pemerintah dan DPR berhasil meyakinkan S&P dan investor-investor global bahwa pengelolaan fiskal pemerintah sangat baik dan berbeda dengan negara-negara lain. Purbaya menyebut dari hasil pertemuan tersebut, S&P melihat lembaga eksekutif dan legislatif Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mendorong kemakmuran rakyat Indonesia tanpa membuat undang-undang yang melanggar tatanan pemerintahan yang baik. Dengan penegasan tersebut, Purbaya mengklaim lembaga pemeringkat S&P menjadi yakin terhadap pengelolaan fiskal pemerintah hingga peringkat utang tetap dipertahankan sebagaimana selama ini. Keputusan tersebut juga menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pemerintah masih mendapat kepercayaan pasar global di tengah lembaga pemeringkat lain yang justru menunjukkan atau menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif. Jadi beberapa bulan lalu, bulan April ya Ibu ya, kami dengan anggota DPR, Ibu Sari datang ke sana, Pak Misbakun, Pak Hekal, ketemu investor dan S&P dan menggambarkan bahwa di Indonesia nggak sama dengan negara lain. Kita, parlemen, DPR dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik, sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang ada yang sudah dibuat oleh parlemen. Dengan kerjasama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika itu, lembaga pemerintah menjadi yakin bahwa kita memang. Harga khusus BBM nelayan dengan kapal 30-200 gross ton yang ditetapkan sebesar 15.000 per liter ditujukan untuk mendukung daya saing perikanan tanpa bebani APBN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan menetapkan harga BBM solar untuk nelayan Rp15.000 per liter tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan. Menurut Bahlil, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas. Bahlil juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Pihaknya juga meyakinkan bahwa pembiayaan dukungan harga solar nelayan menggunakan dana non-APBN. Selain itu, Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Termasuk dengan penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak menjadi penyalahgunaan. Ya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional. Pemirsa, Amerika Serikat meluncurkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran pada Senin kemarin. Ya, rangkaian serangan tersebut ditujukan untuk memperlemah kapabilitas operasional pasukan tempur Iran. Komando Sentral Amerika Serikat atau CENTCOM pada Senin kemarin mengumumkan pasukan Amerika Serikat telah meluncurkan gelombang serangan ketiga secara berturut-turut terhadap Iran. Operasi terbaru yang membidik infrastruktur militer tersebut dieksekusi atas perintah langsung Panglima Tertinggi guna memperlemah kapabilitas operasional pihak Iran. Pengumuman tersebut sekaligus menandai babak eskalasi baru dalam serangan udara terhadap Iran yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. CENTCOM mengklaim rangkaian serangan ini ditujukan untuk memberikan konsekuensi kerugian yang besar bagi pasukan militer Iran serta mereduksi kapabilitas operasional pasukan tempur Iran. Serangan terbaru Amerika Serikat juga menjadi bagian dari perluasan penggunaan sistem senjata otonom oleh Pentagon dalam kampanye militernya terhadap Iran, di mana selain menggunakan drone laut, Amerika Serikat juga mengarahkan drone serang sekali pakai yang dikembangkan dengan model serupa drone Shahid milik Iran. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menggelontorkan dana hingga puluhan miliar dolar Amerika untuk berbagai platform otonom. Hal itu seiring dengan perubahan karakter peperangan modern. Berbagai sumber IDX Channel. Kelompok Houthi meluncurkan serangan rudal ke wilayah Arab Saudi. Serangan tersebut memicu ancaman kembali meningkatnya konflik di perbatasan Arab Saudi. Gencatan senjata tidak resmi yang selama lebih dari 4 tahun menahan konflik di perbatasan Arab Saudi dan Yaman akhirnya runtuh. Hal itu terjadi usai kelompok Houthi yang didukung Iran kembali meluncurkan serangan rudal ke wilayah Arab Saudi. Houthi melancarkan serangan usai menuduh Arab Saudi membombardir bandara di Sana'a, Yaman yang dikuasai Houthi pada Senin kemarin. Serangan ini menjadi yang pertama diklaim Houthi terhadap Arab Saudi sejak gencatan senjata informal mulai berlaku pada Maret 2022. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan pihaknya sengaja menargetkan bandara internasional Aba di wilayah pegunungan selatan Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan Yaman. Bandara tersebut berada di kawasan yang selama ini menjadi tujuan warga Saudi untuk menghindari cuaca panas musim panas. Serangan terbaru ini mengancam memicu kembali konflik di perbatasan selatan Arab Saudi setelah sebelumnya situasi keamanan di kerajaan relatif mereda pasca gencatan senjata Iran pada April lalu yang menghentikan serangan drone dan rudal terhadap wilayah timur Saudi serta Riyadh. Juru bicara koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman mengatakan sistem pertahanan udara kerajaan kembali mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Houthi. Berbagai sumber IDX Channel.